Sistem Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal bersama saya, dosen mata kuliah pengampu mata kuliah ini, Jova Kristi Adinda FA, SAP MKP. Dan hari ini teman-teman semua akan membahas terkait dengan perubahan sistem perizinan yang saat ini telah berubah menjadi sistem perizinan online single submission risk-based approach. Jadi ini memungkinkan pemerintah untuk lebih intensif memperhatikan dan memberikan perhatian terkait dengan perusahaan-perusahaan yang berpotensi memiliki nilai investasi yang sangat besar, ataupun justru kepada masyarakat yang pelaku UMKM yang mungkin memang sedang mengajukan izin berusaha. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman mahasiswa sudah datang langsung ke DPM PTSP Kota Bandung untuk melihat seluruh proses dari pengajuan nomor izin berusaha OSS RBA. Silahkan teman-teman kita simak videonya bersama-sama. Halo teman-teman, jadi pada kali ini kita ada di DPM PTSP Kota Bandung. Jadi kita ada di sini mau ngapain nih? Jadi tujuan kita di sini itu untuk mengetahui bagaimana sih caranya mengurus perizinan terkait bagi kalian yang ingin buat usaha. Dan bagi kalian yang punya usaha atau kalian yang punya bisnis plan dan mau tahu cara perizinannya gimana, yuk ikutin kita. Kenapa nggak bareng-bareng? Selamat siang, masih dibantu. Di sebelah sini sebentar ya, saya ambil brandnya. Ini antriannya, silakan ke loket F sebelah sana sama Teriska nanti dipanggil. Sama-sama. F13. Selamat siang, silakan. Ada yang bisa saya bantu? Boleh, sudah ada akun ya sebelumnya. Usahanya kalau boleh tahu apa? Usahanya kita mau bikin coffee shop. Mau bikin coffee shop ya, kita daftarkan terlebih dahulu ya. Coffee shopnya Pada posnya udah sesuai ya. Sudah mulai usahanya. Belum, kita baru bisnis plan. Baru bisnis plan ya. Baik, ini saya pilih dulu. Modal usahanya kira-kira nanti di angka berapa? 100 juta kan. 100 juta ada ya. Kira-kira tuh berapa lama ya kalau misalkan kalau pajaknya kira-kira kita kena pajak nggak ya, Teh? Tanya-tanya itu gimana? Sedikit. Baik, saya jawab satu persatu pertanyaannya. Jadi terkait dengan yang berlaku, ini akan berlaku selama usahanya masih berjalan. Jadi misalkan memang kedepannya rencananya jangka panjangnya akan tetap berusaha, maka itu akan berlaku seumur hidup kalian menjalankan usahanya. Tapi ketika nanti sudah berhenti usahanya, memang kita akan melikuidasinya dari sini ya. Jadi datang lagi ke sini, nanti kita bantu. Nah, begitu teman-teman cara proses Pengajuan perizinan di DPM PTSP Kota Bandung. dadah. Dadah. Aku nggak jalan. Kenapa sih? Nah, yang sudah kita lihat dari video sebelumnya,
mengenai pembuatan OSS RBA. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai OSS RBA, Online Single Submission Risk Based Approach, atau bisa disebut perizinan berusaha berbasis risiko, merupakan perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Perizinan berusaha ini diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Dasar hukum OSS RBA tertuang dalam ketentuan PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko serta Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Siapa saja sih yang dapat menggunakan OSS untuk mengurus perizinan berusaha? Semua pelaku usaha dengan karakteristik sebagai berikut: berbentuk badan usaha maupun perorangan, usaha mikro, kecil, menengah maupun besar, usaha perorangan atau badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS, usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri maupun terdapat komposisi modal asing. Bagaimana prosedur menggunakan OSS? Membuat user ID, lalu login ke sistem OSS dengan menggunakan user ID. Mengisi data untuk memperoleh nomor induk berusaha. Untuk usaha yang baru, melakukan proses untuk memperoleh izin dasar, izin usaha, dan atau izin komersial atau operasional. Berikut dengan komitmennya. Untuk usaha yang telah berdiri, melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha, izin usaha atau komersial baru yang belum dimiliki, memperpanjang izin berusaha yang sudah ada, mengembangkan usaha, mengubah dan memperbarui data perusahaan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang prasyarat yang perlu dipenuhi sebelum mengakses OSS, yaitu yang pertama memiliki NIK dan menginput dalam proses pembuatan user ID khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha. Nomor induk kependudukan NIK yang dibutuhkan adalah NIK penanggung jawab badan usaha. Terus pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan koperasi, CV, firma dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU online sebelum mengakses OSS. Pelaku usaha badan usaha berbentuk Perum, Perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha. Terus di sini ada beberapa keuntungan menggunakan OSS untuk mengajukan perizinan berusaha di Indonesia, antara lain yang pertama, pengurusan perizinan yang cepat. Pengajuan perizinan melalui OSS biasanya memerlukan waktu yang singkat, seringkali hanya sekitar 15 menit, dan persetujuan diberikan dengan cepat. Yang kedua, bebas biaya untuk UMKM. Di sini, UMKM dengan omset di bawah 5 miliar tidak dikenakan biaya dalam proses perizinan yang diajukan melalui OSS. Yang ketiga, tidak diperlukan syarat pendirian UMKM. Pengajuan perizinan melalui OSS hanya memerlukan pengisian data terkait usaha dan penanggung jawab, tanpa syarat-syarat pendirian yang rumit. Terus ada NIB atau nomor izin berusaha. Jadi NIB dapat diperoleh secara langsung dari sistem OSS, sehingga pelaku usaha tidak perlu keluar rumah untuk mengurus perizinan. Terus di sini ada fasilitas tambahan. Selain NIB, OSS juga memberikan kesempatan untuk mengurus SNI dan sertifikat halal secara gratis, serta memberikan dukungan khusus bagi pelaku UMKM dengan skala usaha rendah. Yang terakhir ada dengan menggunakan OSS, pelaku usaha dapat memperoleh legalitas usaha, mendapatkan fasilitas tambahan yang mendukung perkembangan usahanya, dan memperoleh perizinan dengan lebih cepat dan mudah. Pelayanan pembuatan perizinan OSS RBA juga merupakan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk mempermudah proses perizinan bagi para pengusaha. OSS RBA Online Single Submission Rencana Bisnis dan Anggaran adalah sistem yang digunakan untuk mengintegrasi proses perizinan usaha secara online.
Setelah semua dokumen terkumpul, pemerintah daerah akan melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap pengajuan perizinan. Proses ini dilakukan dengan cermat dan teliti untuk memastikan bahwa perizinan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selama proses verifikasi dan evaluasi, pemerintah daerah memberikan layanan pelanggan yang responsif dan profesional. Mereka siap menjawab pertanyaan, memberikan informasi, dan memastikan bahwa proses perizinan berjalan dengan lancar. Setelah proses verifikasi dan evaluasi selesai, pengusaha akan mendapatkan pemberitahuan mengenai hasil permohonan perizinan. Jika perizinan disetujui, pengusaha akan menerima izin usaha yang sah dan dapat segera memulai operasi usaha. Dalam pelayanan pembuatan perizinan OSS RBA, pemerintah daerah memberikan kemudahan dalam pengajuan pemrosesan perizinan usaha. Para pengusaha dapat mengakses sistem OSS RBA melalui platform online yang telah disediakan. Proses pembuatan sistem perizinan OSS RBA dimulai dengan pengisian formulir online yang berisi data dan informasi tentang perusahaan. Setelah formulir diisi, pengusaha harus melampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti izin usaha, rencana bisnis, dan anggaran perusahaan. Pelayanan pembuatan perizinan OSS RBA memberikan banyak manfaat bagi para pengusaha. Dengan menggunakan sistem online, pengusaha dapat menghemat waktu dan tenaga dalam proses perizinan. Selain itu, pemerintah juga memberikan layanan yang efisien dan transparan, sehingga pengusaha dapat memiliki kepastian hukum dan kepercayaan dalam menjalankan usahanya. Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada pengusaha, pemerintah daerah terus melakukan pembaruan dan perbaikan pada sistem OSS RBA. Mereka juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memiliki perizinan yang sah dan legal dalam menjalankan usaha. Dengan adanya pelayanan pembuatan perizinan OSS RBA yang efektif dan efisien diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha di daerah tersebut. Para pengusaha di daerah tersebut dapat dengan mudah memulai usaha baru dan berkontribusi pada perekonomian lokal. Itulah teman-teman video bagaimana proses pengajuan NIB melalui sistem OSS RBA di DPMP TSP Kota Bandung. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa OSS RBA merupakan perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat resikonya. Teman-teman bisa mengecek bagaimana peraturan terkait dengan OSS RBA di Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko dan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, di sana tertuang berbagai macam pelaksanaan maupun peraturan terkait dengan OSS RBA. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kali ini. Semoga mendapatkan insight dan pengetahuan untuk teman-teman semuanya. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.